Kembali lagi di iNews Bali, masih bersama saya dan Ketua Harian Gugus Tugas COVID-19 Provinsi Bali, Bapak Dewa Made Indra. Baik Bapak, silahkan dijawab mungkin pertanyaan yang tadi untuk kategori kedisiplinan masyarakat. Secara umum saya bisa memberikan penilaian bahwa kedisiplinan masyarakat mengikuti arahan pemerintah sudah beranjak naik dari hari ke hari. Jika dibandingkan dengan di awal, suasana hari ini kita sudah berbeda. Di mana-mana saya melihat warga masyarakat kita sudah mulai menggunakan masker. Beberapa tempat-tempat keramaian saat sekarang ini sudah sepi. Nah, ini adalah indikasi semakin disiplinnya masyarakat kita. Mudah-mudahan ke depan kedisiplinan masyarakat akan bergerak naik. Tapi menurut saya faktor kedisiplinan itu akan terbentuk dari situasi yang ada. Ketika kemarin saya mengumumkan ada yang positif melalui transmisi lokal dalam jumlah yang banyak, maka saya yakinkan informasi ini pasti akan menimbulkan rasa takut masyarakat, ya kan? Nah, rasa takut ini bisa membangkitkan kedisiplinan untuk itu. Jadi harus ada peristiwa dulu yang terjadi yang membuat orang takut, baru disiplin itu bisa kita gerakkan lebih lagi. Kalau tidak ada, maka masyarakat akan berpikir skeptis. Ada apa sih? Kok kita harus begini, kita harus begini? Nah, sekarang sudah tersaji informasi. Dari hari ke hari selalu ada pertambahan positif COVID melalui transmisi lokal. Dan untuk mencegahnya itu sebenarnya sangat mudah. Gunakan masker, cuci tangan, jaga jarak, jaga kesehatan dan kebugaran tubuh kita. Nah, sampai kapan, tadi ada pertanyaan, sampai kapan COVID ini akan berakhir? Menurut saya kuncinya itu. Sampai kapan kita bisa disiplin 100% untuk menerapkan tadi, arahan tadi, menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak, kemudian hindari keramaian, dan juga menjaga kesehatan. Kalau 100% bisa kita lakukan bersama-sama, saat itu COVID akan selesai. Mengapa? Karena penanganan COVID ini sebenarnya ada tahapannya, tahapan-tahapan penting. Yang pertama adalah temukan. Siapa itu kita cari, siapa yang positif, dengan siapa dia pernah kontak, temukan dia. Kalau sudah ketemu keduanya, maka lanjutkan dengan tes, ya kan? Apakah rapid test atau uji swab. Setelah berikutnya, setelah kita ketemu, kita pilih yang positif, maka kita isolasi. Kita rawat di rumah sakit sehingga tidak menginfeksi orang lain. Nah, tahapan berikutnya adalah jaga kesehatan dan kebugaran tubuh kita. Jadi melalui temukan, tes, pilah, jaga kesehatan, maka ini bisa mengurangi itu, bahkan kalau kita disiplin bisa menyelesaikan COVID sampai di situ. Ya. Baik Pak, kembali sebelum adanya program karantina sendiri Pak, itu sebenarnya ada berapa jumlah para pekerja migran Indonesia yang akan kembali ke Bali? Ya, sampai data kemarin saya dapatkan data itu sudah 11.600 PMI yang pulang. Nah, mereka ini ada yang pulang sebelum pemerintah melakukan screening di bandara. Itu sebagian ada yang sudah pulang, itu jumlahnya mungkin sudah seribuan juga kan. Kemudian mulai tanggal 22 Maret, ya, kami tim gugus tugas Provinsi Bali sudah mulai melakukan screening di bandara. Jadi setiap ada PMI yang pulang kita screening dengan menggunakan rapid test. Kalau yang positif kita ambil, kita tangani. Lalu yang negatif boleh pulang tetapi karantina mandiri di rumah. Nah, tingkat kedisiplinan karantina mandiri di rumah ini masih kita ragukan. Karena itu Bapak Gubernur bertemu dengan Bupati Wali Kota Sebali membangun konsensus. Konsensusnya apa? Konsensusnya adalah pembagian tugas. Jadi yang positif ditangani provinsi, yang negatif harus dikarantina oleh pemerintah kabupaten kota di tempat yang dikelola oleh Pemkab Pemkot. Tidak boleh lagi ada karantina mandiri di rumah, ya, karena kita meragukan kedisiplinan karantina mandiri di rumah. Nah, semenjak ini diberlakukan, maka tentunya semua PMI yang pulang ini berada dalam kontrol pemerintah. Yang positif kami tangani di gugus tugas provinsi, yang negatif ditangani. Jadi semuanya dalam kontrol pemerintah. Nah, jika ini dilakukan dengan baik, saya pastikan tidak ada lagi yang menginfeksi orang lain melalui transmisi lokal. Data yang kami dapatkan adalah transmisi lokal ini terjadi pada saat orang masih melakukan karantina mandiri di rumah. Ada ketidakdisiplinan di situ, ada interaksi dengan keluarga-keluarga dekat. Nah, inilah yang menginfeksi. Sekarang ini semua sudah kita bawa di tempat karantina yang dikelola oleh provinsi dan kabupaten kota. Sehingga semuanya dalam kontrol. Sebelum melepaskan kawan-kawan kita ini ke masyarakat, maka di tempat karantina itu juga sudah diuji. Diuji tahap kedua dengan menggunakan rapid test. Artinya ketika mereka serahkan ke kabupaten kota sudah dirapid oleh provinsi. Setelah menjelang berakhir karantina 14 hari dirapid test lagi oleh kabupaten kota. Kalau ada yang positif serahkan lagi ke provinsi, yang negatif boleh lepas ke masyarakat. Tetapi kewaspadaan itu harus tetap ada dan kedisiplinan itu harus kita jaga. Baik Bapak.
Berarti untuk 11.000 lebih para pekerja migran Ya. yang pulang itu sudah semuanya di rapid test kah? Ya. Dan pada saat mereka pulang ke rumah itu berarti mereka sudah free ya, maksudnya Ya. sudah bebas dalam artian 14 hari mereka di rumah itu kemungkinan kan bisa hari ke-15 itu ada gejala reaksi dari virusnya tersebut. Betul. Jadi kita kelompokkan antara PMI yang pulang sebelum 22 Maret dan setelah pulang setelah 22 Maret. Nah, yang pulang sebelum 22 Maret itu jumlahnya tidak terlalu banyak. Mereka sudah melaporkan ke dinas kesehatan setempat, ke puskesmas setempat untuk melakukan rapid test. Sedangkan yang pulang setelah 22 Maret itu 100% sudah di rapid test. Apalagi setelah ada pembagian tugas antara provinsi dengan kabupaten kota, maka semua PMI yang berada di tempat karantina kabupaten kota itu, apakah di hotel atau di fasilitas lain, 100% sudah di rapid test. Sekarang ini sedang menunggu rapid test kedua. Mereka kan 14 hari, Rapid test kedua, ya. menjelang 14 hari dilakukan rapid test kedua Rapid test kedua. oleh pemerintah kabupaten kota. Jadi kemungkinan yang ada yang belum dirapid itu adalah yang sebelum 22. Tapi sekarang kita komunikasi, kita panggil kembali untuk mengikuti rapid test. Baik. Sejauh ini masih ada kasus pengucilan mungkin Pak untuk para pekerja migran yang baru pulang seperti itu? Ya, kami berterima kasih atas respon masyarakat yang semakin baik. Di awal-awal memang ada penolakan, tetapi penolakan itu kami sikapi dengan cara berpikir positif. Mengapa masyarakat melakukan penolakan? Sebenarnya sekali penyebabnya adalah karena rasa takut. Ya, rasa takut, kemudian kewaspadaan untuk menjaga diri supaya tidak kena, dan juga karena kurangnya pengetahuan tentang COVID ini. Tapi berjalannya waktu, hari ini kita sudah tidak mendapatkan lagi penolakan-penolakan oleh masyarakat. Karena itu kami menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang sudah menerima realitas ini. Jadi persoalan ini adalah persoalan bersama. Karena itu kita tidak boleh menghindar, kita tidak boleh menolak. Yang harus kita lakukan adalah mari bekerja sama, bergotong royong, menangani persoalan ini bersama-sama. Baik Bapak, nah sekarang kita tersambung dengan pemirsa di rumah karena, oh ya sepertinya teleponnya terputus. Baik, nggak apa-apa, nanti sambil menunggu, Silakan. ya tidak apa-apa. Baik, bisa dilanjutkan lagi mungkin Pak? Jadi sudah tidak ada penolakan lagi ya Pak ya? Ya, bagi kami penolakan itu adalah bagian dari kewaspadaan mereka. Betul. Jadi rasa takut dan juga karena kurangnya pemahaman bagaimana sih penyebaran COVID-19. Nah, dari hari ke hari kita jelaskan kan bahwa PMI itu adalah sahabat kita, keluarga kita, saudara kita, harus kita terima. Kemudian karantina adalah tempat untuk menjaga mereka supaya nggak menulari orang. Betul. Berikutnya kita jelaskan kepada masyarakat bahwa COVID tidak menyebar melalui udara, tetapi melalui droplet, melalui sentuhan tangan, sebagainya. Nah, kalau itu dilakukan dengan baik dan mereka sudah melihat di karantina itu dilakukan dengan baik, maka tidak lagi ada ketakutan dari masyarakat. Ketiadaan ketakutan ini sudah diekspresikan dalam bentuk tidak lagi melakukan penolakan. Baik, pertanyaan berikutnya nih Pak, terkait adanya larangan mudik dari pemerintah, bahkan penerbangan komersial pun juga sudah tidak lagi beroperasi. Apakah artinya Bali saat ini sedang mengadakan karantina wilayah? Baik, mungkin jawabannya bisa sesaat lagi setelah komersial break berikut ini. Perbincangan kita semakin menarik, jangan kemana-mana, tetaplah di iNews Bali.